Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paningron datang ke Banyu Biru. Kemudian karena Banyu Biru kosong melanjutkan ke Pamingit, ternyata adalah berkaitan dengan pencarian Keris Naga Sasra dan Sapu Inten yang konon dibawa oleh orang berjubah abu-abu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Gajah Soro menggeram, namun Maisa Jenar dan Kebu Kanigoro pun berpikir pasti tak seorang pun mampu menangkapnya. Tetapi kata Paningron bahwa Kakang Gajah Soro terbukti tidak bersalah. Kakang Palindih menjadi yakin karenanya. Dan ini adalah salah satu sebab pula yang meyakinkan Baginda. Paningron berhenti sejenak di teguknya wedang jahe di mangkoknya. Kemudian ia meneruskan, tapi kemudian orang itu muncul kembali. Kapan? Bertanya Gajah Soro. Dan inilah cerita yang kedua, sahut Paningron. Ketika seorang prajurit diusir dari istana, maka beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat-amatinya sampai beberapa saat. Kalau orang baru itu berbuat sesuatu, kenapa diusir? Tanya Maisa Jenar. Seorang anak muda yang perkasa, jawab Paningron. Tak seorang pun seangkatannya yang dapat menyamai keperwiraannya. Ia ditemukan oleh Baginda di halaman masjid. Ketika Baginda hendak sembahyang, anak muda itu sedemikian tergesa-gesa sehingga ia dapat meloncat mundur sambil berjongkok melampaui sendang di halaman masjid itu. Berdebarlah dada Kebu Kanigoro mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa kecakapan yang demikian itu jarang-jarang dimiliki oleh seseorang. Namun ia tidak bertanya. Karena kecakapannya, Paningron melanjutkan, dalam waktu yang singkat, ia telah diangkat menjadi pimpinan kelompok Wirotamtomo dengan anugerah pangkat lurah. Tetapi sayang bahwa ia kemudian berbuat suatu kesalahan. Apakah kesalahannya? Tanya Maisa Jenar. Ia telah membunuh seseorang yang bernama Dadung Awuk, jawab Paningron. Membunuh orang? Tiba-tiba Kebu Kanigoro menyela. Apa soalnya? Orang baru yang mencoba masuki Wirotamtomo. Namun orang itu terlalu sombong, maka anak muda itu pun marah dan dibunuhnya Dadung Awuk dengan sadak kinang, jawab Paningron. Mendengar jawaban itu, Gajah Alit tertawa, bahkan ia hampir tak dapat menahan suara tertawanya. Mula-mula yang melihat Gajah Alit itu tertawa menjadi heran. Namun akhirnya Maisa Jenar, Kebu Kanigoro dan Gajah Soro mengetahuinya. Membunuh dengan sadak kinang. Paningron tersenyum, Maisa Jenar dan Kebu Kanigoro tersenyum pula. Namun Arya Saloka menjadi tegang. Ia tak tahu kenapa mereka tertawa karenanya. Tetapi tiba-tiba Gajah Alit berhenti tertawa, alisnya berkerut dan wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Tanpa disengaja ia memandang Kebu Kanigoro tanpa berkedip. Paningron dan Maisa Jenar tiba-tiba menjadi tegang. Tapi saat kemudian juga Paningron seperti orang yang tersentak dari mimpinya. Bahkan terluntar dari mulutnya, "Oh." Kebu Kanigoro menggelengkan kepalanya, katanya, "Tak apa-apa, Di. Aku sudah menduga bahwa anak itu akan kambuh kembali." Maisa Jenar masih belum tahu apa yang terjadi, apalagi Arya Saloka dan Wulungan.
Sehingga akhirnya Kebu Kanigoro bertanya, "Bukankah anak muda itu bernama Mas Karebet?" Maesa Jenar dan Arya Saloka terkejut, namun tanggapan mereka berbeda-beda. Arya Saloka terkejut karena sahabatnya itu terpaksa membunuh seorang tanpa dipikirkan akibatnya, sehingga ia terpaksa diusir dari istana. Sedang Maesa Jenar terkejut karena Mas Karebet telah membunuh Dadu Ngawuk dengan Sadak Kinang. Ia mengurai lebih jauh keterangan itu sehingga Baginda mengusirnya dari istana. Akhirnya Paningron berkata, "Maafkan Kakang Kebu Kanigoro, aku tadi lupa bahwa Mas Karebet yang disebut juga Joko Tingkir adalah putra Ki Kebu Kenongo. Dan bukankah Kakang Kebu Kanigoro itu kakak Kebu Kenongo? Tak apalah, justru aku berterima kasih kepada di berdua. Dengan demikian aku tahu apa yang dilakukan oleh anak itu," kata Kebu Kanigoro. "Siapakah Dadu Ngawuk itu?" ia bertanya. Paningron memandang Arya sesaat, kemudian ia menjawab perlahan, "Simpanan Baginda." Kebu Kanigoro menggeram. Namun Arya Saloka menjadi semakin bingung. Bukankah Dadu Ngawuk itu seorang yang sombong, yang melamar menjadi seorang Wirotamtomo? Maesa Jenar menundukkan wajahnya. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Dengan sudut matanya, ia melihat Kebu Kanigoro menjadi pucat dan pada dahinya mengalirlah keringat dingin. Tetapi Paningron meneruskan, "Bukan seluruhnya kesalahan Joko Tingkir. Dadu Ngawuklah yang memancing-mancing keonaran. Memang Joko Tingkir terlalu tampan dan Baginda terlalu kasih dan percaya kepada Lurah Wirotamtomo yang baru itu. Bahkan lebih daripada Noro Manggolo seperti adik Gajah Alit itu." Kebu Kanigoro mengangguk-angguk, kemudian ia bertanya, "Kemudian apakah yang ingin Adi berdua ketahui dari kami?" "Kami mendengar berita terakhir Mas Karebet berada di Banyu Biru," jawab Paningron. "Mungkin Kakang berdua tak mengetahuinya," kata Gajah Alit. Saat suasana menjadi sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri. Kemudian terdengar Paningron meneruskan, "Keluarga terdekat Dadu Ngawuk marah kepada Mas Karebet. Mereka berusaha untuk membunuhnya, sebab dengan demikian mereka telah kehilangan harapan. Keluarga mereka yang ingin menumpang mukti. Tetapi Mas Karebet bukan anak-anak yang dapat dibunuh seperti membunuh cacing. Jika pada suatu saat beberapa orang keluarga Dadu Ngawuk berhasil menemukan anak muda itu, maka mereka beramai-ramai mengeroyoknya. Pada saat itulah orang berjubah abu-abu itu muncul. Tak seorang pun mampu melawannya, bahkan orang berjubah itu berkata, 'Jangan bunuh anak muda ini.' Seorang wali yang waskita berkata bahwa ia akan merajai Pulau Jawa. Kembali mereka berdiam diri. Gajah Soro, Maesa Jenar, dan Kebu Kanigoro menundukkan wajahnya. Sedang Arya Saloka sibuk menebak, namun ia gembira. Kalau benar apa yang diucapkan wali yang waskita itu, maka sahabatnya akan menjadi raja. Sedang Wulungan sama sekali tak mengetahui ujung dan pangkal pembicaraan itu. Angin malam bertiup semakin kencang. Kini udara sudah tidak terlalu panas. Awan di langit perlahan-lahan telah hanyut disapa angin pegunungan. Akhirnya mereka pun merasakan kelelahan yang merayapi tubuh-tubuh mereka. Maka mereka berkeputusan untuk menunda cerita mereka sampai besok. Kini mereka perlu beristirahat. Namun meskipun mereka berbaring, tetapi angan-angan mereka masing-masing masih membubung tinggi. Kebu Kanigoro membayangkan betapa kemenakannya itu melakukan pelanggaran di halaman istana. Pikirnya, benar-benar nakal. Penyakitnya itu setiap saat dapat muncul dengan tiba-tiba. Seharusnya ia menghindari kesalahan ini, meskipun ia tidak bersalah seluruhnya. Sedang Arya Saloka sibuk membayangkan masa depannya di samping masa depan sahabatnya yang gemilang. Namun ia tidak iri hati kalau ia dapat kembali ke tanah pusakanya, maka ia telah mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kini ayahnya telah kembali kepadanya. Namun terdengar ia berdesah, ia belum berhasil menemukan ibunya.
Ia masih belum berani menyinggung-nyinggung keselamatan ibunya kepada ayahnya, sebab ia masih belum menemuinya, meskipun ia melihat pertanyaan tentang ibunya itu memancar dari rongga mata ayahnya. Namun agaknya ayahnya pun berusaha menahan diri di hadapan orang-orang lain ini. Memang demikianlah pertanyaan tentang istrinya itu melingkar-lingkar di hati Gajah Suro, namun ia agak malu untuk melahirkannya. Yang melayang-layang di dalam angan-angan Maiso Jenar adalah Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Kalau orang berjubah abu-abu itu berkata bahwa Joko Tingkir kelak akan merajai Pulau Jawa, bagaimanakah dengan kedua pusaka itu? Apakah oleh Panembahan Ismoyo kedua pusaka itu akan diserahkan kepada Mas Karipit sebagai sifat kandel? Dan apakah kedua pusaka itu akan luluh dalam dirinya? Aku akan menanyakannya ke Karang Tumoritis kelak, pikirnya. Sekarang biarlah aku mengantar Aryo sampai ke tempatnya, tanah perdikan Banyu Biru. Meskipun angan-angan mereka bertentangan kian kemari, namun mereka tetap berbaring diam. Wulungan tidak ikut berbaring dengan mereka, tetapi ia berdiri dan melangkah keluar. Ia berjalan ke arah api di pojok desa dan ia berbaring di antara anak buahnya. Pada anak buahnya diceritakannya apa yang dilihatnya, bahwa Ki Ageng Gajah Suro telah kembali, diantar oleh dua orang prajurit istana. Sisa malam berjalan dengan tenangnya, dibungai oleh bintang pagi di tenggara. Bertengger di atas punggung bukit, mereka yang berbaring di bali-bali besar itu pun telah lelap dibuat mimpi. Tapi mereka tidak tidur terlalu lama. Pagi-pagi benar, sebelum cahaya matahari mancar dari balik cakrawala, mereka telah bangun. Setelah bersembahyang subuh, segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke Pamingit. Wulungan pun segera mempersiapkan diri beserta beberapa orang laskarnya untuk mengantar Maiso Jenar dan kawan-kawannya ke Pamingit, dan kini bahkan bertambah dengan Ki Ageng Gajah Suro, Paningron, dan Gajah Alit. Roro Wilis dan Widuri pun terkejut bercampur gembira ketika mereka mengetahui bahwa ayah Aryo Saloko telah kembali dengan selamat. Perjalanan di pagi yang segar itu terasa sangat mengembirakan bagi Widuri. Kudanya kadang-kadang berpacu mendahului, kadang-kadang berlari berputar di lapangan rumput terbuka, mengejar kelinci yang berkeliaran. Aryo Saloko pun sebenarnya tidak kalah gembiranya. Sebenarnya ia ingin berpacu pula mengejar kuda Indang Widuri, tapi ia tidak tahu perasaan apa yang telah mencegahnya. Gajah Suro yang melihat gadis itu dengan lincahnya seolah-olah menari-nari di atas punggung kuda menjadi heran. Alangkah lincah dan tangkasnya. Tidaklah aneh, bisik hatinya. Ayahnya Kakang Kebo Kanigoro telah mampu membunuh Nogoposo. Dan tiba-tiba saja hatinya menjadi sangat tertarik pada gadis itu. Sayang, hatinya berbisik terus, aku tak punya anak gadis seperti itu. Tetapi ia tidak kalah bangga melihat Aryo Saloko yang duduk tenang di atas kuda di sampingnya. Anak itu nampak kokoh kuat seperti Maiso Jenar. Kalau dahulu di Gunung Tidar, kematangannya dalam menerapkan ilmu lebur seketi satu lapis lebih tinggi dari Maiso Jenar, maka kini ia yakin bahwa anaknya sudah tak dapat dikalahkannya. Ilmunya sendiri hampir tak berubah selama ia berada di Demak, tetapi ia tidak menyesal bagi tanah perdikannya. Aryo Saloko sudah akan mampu dibujur lintangan apabila ada marabaya datang. Terhadap Maiso Jenar pun ia tak habis heran dari mana ia dapat mematangkan ilmunya sehingga ia mampu membunuh Simorudul. Tak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Sebenarnya mereka masing-masing ingin segera sampai, tapi tak seorang pun yang berkesan tergesa-gesa. Mereka berusaha menahan perasaan masing-masing. Ketika mereka sampai di desa Jatisari, mereka melihat desa ini masih sepi. Beberapa rumah nampak rusak ketika mereka sampai di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah yang lain. Wulungan berkata kepada Maiso Jenar, "Baiklah aku melihat rumah bau Jatisari ini." "Lihatlah," jawab Maiso Jenar. "Rumah itu masih nampak sepi."
Ketika Wulungan membelokkan kudanya masuk ke halaman rumah Bau Jatisari, rombongan itu pun berhenti menunggu. Beberapa orang laskar anak buah Wulungan ikut masuk ke halaman rumah itu. Mereka berloncatan turun dari kuda mereka, dan bersama-sama dengan Wulungan memasuki rumah itu. Tidak lama kemudian mereka telah keluar kembali. Nampak wajah mereka membayangkan kekecewaan dan kemarahan. "Apa yang terjadi?" tanya Maiso Jenar. Ketika Wulungan telah berada dalam rombongan itu kembali. "Perampokan, ya, biadab," jawab Wulungan. "Rumah itu telah hampir kosong. Orang-orang golongan hitam telah merampoknya." Maiso Jenar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Yang berkata kemudian Ki Ageng Gajah Suro, "Kasihan rakyat Pamingit." Saat kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan mereka melihat bekas-bekas keganasan gerombolan hitam yang telah menunggu daerah perdikan Pamingit. Juga di sepanjang jalan mereka ketemukan bekas-bekas rakyat Pamingit yang mengungsi. Widuri yang berkuda paling depan melompat turun dari kudanya. Ketika dilihatnya sebuah golek terkapar di tanah. "Apa yang kau ambil itu?" tanya ayahnya Kebu Kanigoro. "Golek," jawab Widuri. "Anak yang mempunyai golek ini mesti mencarinya. Mungkin pada waktu itu ia didukung oleh ibunya berlari-lari, menghindar diri dari api peperangan. Semalam suntuk anak itu pasti menangis mencari goleknya ini." "Kepada siapa golek itu akan kau kembalikan?" tanya ayahnya. "Di pengungsian akan aku temukan," jawab Widuri, gadis kecil yang manis. Ayahnya tersenyum. Sebagai seorang gadis, Widuri pun merasa ia bersedia hati kalau ia melihat orang lain meneteskan air mata, dan ia akan tertawa kalau ia melihat orang lain bergembira. Golek kecil itu pun diselipkan di ikat pinggangnya. Kemudian dengan lincahnya ia melompat ke atas punggung kuda, dan Widuri pun berpacu kembali. Setiap orang di dalam rombongan itu menyaksikan dengan sedih akibat keganasan gerombolan orang-orang dari golongan hitam yang datang dari berbagai daerah untuk merusak sendi-sendi kehidupan di Pamingit. Tetapi Tuhan Maha Adil, hampir seluruh tokoh-tokoh mereka itu dapat dihancurkan. Dengan demikian mereka tak akan mampu lagi untuk kembali mengadakan keributan. Apalagi mimpi mereka tentang Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Sebenarnya jarak dari Pangranturan ke Pamingit tidaklah begitu jauh. Dalam kecepatan sedang, jarak itu dapat ditempuh dalam setengah hari. Tetapi rombongan ini tidak berjalan ajak. Berkali-kali mereka harus berhenti kalau mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahkan sekali dua kali ditemuinya mayat yang masih belum terurus. Dengan demikian mereka harus berhenti dan melaksanakan pemakaman sebagaimana seharusnya. Karena itu maka perjalanan rombongan itu menjadi lambat. Ketika matahari telah jauh condong di sisi barat dan cahaya merah berpancaran di wajah langit yang kelabu, berdebar-debarlah setiap jantung semua orang dari rombongan itu. Di hadapan mereka terbujur sebuah desa Banjar Panjang. Itulah Pamingit. Tanpa sengaja perjalanan rombongan itu menjadi kian cepat, dan dari mulut ke mulut Ki Ageng Gajah Suro terdengar bergumam, "Pamingit." Kebu Kanigoro yang mendengar gumam itu menoleh pada Ki Ageng Gajah Suro. Tapi saat kemudian pandangan matanya berkisar pada anaknya, Widuri. Yang manggil Widuri menarik tali kekang kudanya. Dan ketika ia sudah sampai berada di samping ayahnya, terdengarlah ayahnya berkata, "Widuri, itulah Pamingit." Tapi kata-kata itu agaknya tak berkesan di hati Widuri. Berbeda dengan pada saat dia pertama kali melihat pedukuhan di lereng Bukit Telomoyo. Terhadap Pamingit itu ia merasa tidak berkepentingan sama sekali. Ia datang kemari karena ayahnya datang kemari pula. Berbeda dengan perasaan orang lain, apalagi Maiso Jenar. Di Pamingit nanti akan ditemuinya semua orang yang diperlukan untuk menempatkan kembali batas antara Banyu Biru dan Pamingit. Ki Ageng Suro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Suro, dan Ki Ageng Gajah Suro. Adalah suatu kebetulan bagi Aryo Saloko bahwa Demak merasa perlu untuk mengirimkan orang-orangnya yang akan dapat menjadi saksi pertemuan itu.
Selain Maiso Jenar, Roro Wilis pun diganggu oleh angan-angannya sendiri. Ia tidak tahu benar persoalan-persoalan apa yang akan dapat dipecahkan di Pamingit. Tapi firasatnya mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Maiso Jenar hampir selesai. Ia tidak tahu bagaimana dengan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten. Namun ia berdoa dalam hati mudah-mudahan segera ia dapat menikmati cerahnya matahari. Tiba-tiba tanpa disadarinya, Roro Wilis menghitung-hitung umurnya sendiri. Gadis-gadis desanya yang sebaya dengan dirinya pada umumnya telah mempunyai 2-3 orang anak. Mengingat hal itu, hatinya menjadi berdebar-debar, digeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba mengusir angan-angannya yang mengganggunya itu. Mereka kini telah hampir masuki pusat pemerintahan Tanah Perdikan Pamingit. Ternyata daerah inilah yang paling banyak mengalami bencana. Mereka menyaksikan rumah-rumah penduduk dari banjar-banjar desa menjadi reruntuhan dan abu. Namun meskipun demikian, daerah ini telah banyak penghuninya. Rumah-rumah yang masih tegak telah dipenuhi oleh para pengungsi. Sekarang Wulungan yang berkuda paling depan, terdengar giginya gemeretak menahan marah. Terasa jantungnya hendak meledak ketika melihat daerahnya menjadi hancur. Tapi tak satu pun yang dapat dilakukan, apalagi ketika dia di hadapannya terbentang halaman bekas rumah kepala daerah Perdikan Pamingit. Di samping alun-alun, halaman itu kini telah rata, tak sebatang tiang pun yang masih tegak, yang dapat mengangkat kemewahan rumah ini pada masa lampau. Rombongan itu berhenti di regol halaman, mereka diam bisu. Hanya pandangan mata mereka lah yang menyapu pemandangan yang mengerikan itu. Ketika tiba-tiba Wulungan melihat 2 orang laskar Pamingit muncul menyongsong rombongan itu, Wulungan bergegas menemui mereka. "Di manakah Ki Ageng?" tanya Wulungan. "Di banjar desa sebelah," jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Marilah ikut kami." Kemudian kedua orang itu pun berjalan bergegas-gegas ke arah yang ditunjukkan. Sedang Wulungan dan seluruh rombongan mengikutinya. Mereka menyusup lewat jalan sempit dan langsung memotong arah.